Seminggu yang lalu saya sudah mendapat mimpi kalau pasti akan terjadi banjir besar. Dan apa yang saya mimpi itu persis sama dengan yang terlihat saat ini, yang terjadi saat ini. Tidak ada bedanya. Kemarin itu saya bilang sama istri, dengan tiba-tiba aja saya bilang, kita berfoto di tengah padi ini, karena padi ini hanya akan jadi kenangan. Haleluya. Ini saya bersama istri tetap bersuka cita. Kami di sawah yang kebetulan tadi malam kena banjir. Ya. Kita semua syukuri apa yang terjadi, apa yang kita terima, semuanya itu pasti sudah seizin Tuhan. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, Tuhan pasti punya rencana. Memang seminggu yang lalu saya sudah mendapat mimpi kalau pasti akan terjadi banjir besar. Dan apa yang saya mimpi itu persis sama dengan yang terlihat saat ini, yang terjadi saat ini. Tidak ada bedanya. Di sini kemarin saya, ya semalam pagi, di sini saya bersama istri berfoto. Ya mungkin saudara sudah lihat di Facebook saya. Kemarin itu saya bilang sama istri, dengan tiba-tiba aja saya bilang, kita berfoto di tengah padi ini, karena padi ini hanya akan jadi kenangan. Sebenarnya kalau padinya ini sudah matang, bisalah di panen yang masih tersisa ini. Tapi ini masih proses bunga, masih belum berisi, artinya masih nunggu sekitar 1 bulan lagi. Nah, oleh karena sudah diterjang banjir, tidak akan ada harapan lagi itu bisa berisi. Pasti nanti semua kosong itu. Dan bukan hanya sawah kami, yang lain juga rata-rata penduduk desa semua rata-rata habis. Ini kayu-kayu besar di bawah banjir. Tadi saat saya jalan ke sana, di bawah sana, ya orang pada duduk aja melihat padinya.
sambil nangis. Kita sebelumnya udah sempat ya senang ya, kita sangat senang karena padinya sangat subur. Sangat subur. Tapi ya seperti inilah jadinya. Ya kita harus bisa terima, kita harus bisa bersyukur. Ya kan kita bersyukur masih di tanaman terjadi. Coba kalau kita yang kena, rumah tertimbun longsor, kan jadi repot juga. Jadi dengan apa yang terjadi saat ini kita harus syukurilah. Itu istri saya dari tadi siang terus di sawah. Ya memang gimana ya, saya bisa maklumi juga gimana capek yang mengerjakan ini, gimana udah tinggal menunggu hari mau dipanen, apalagi dengan kondisi padi yang sangat subur. Pastikan setidaknya kecewa. Ya, tapi puji Tuhan kita tetap bersukacita aja. Saya terus bilang sama rekan-rekan petani, apa yang kita alami ini masih sangat jauh, belum ada apa-apanya dibanding apa yang dialami Ayub. Tapi Ayub bisa menerima kok. Dan pada akhirnya Ayub dipulihkan. Ini di sawah banyak kelapa. Di sana itu memang tidak terlalu hancur, tetapi itu pun nggak bakal ada isinya lagi. Nggak bakal ada isinya lagi itu. Karena bunga-bunganya itu udah jatuh semua. Kita udah sering mengalami seperti ini. Di sawah banyak kelapa jatuh, dibawa banjir. Itu sama kayak itu, yang itu istri saya itu ngutip kelapa-kelapa yang ada di sawah itu. Ya, dibiarin gitu aja. Sebenarnya sih saya udah bilang sama istri, nggak ada artinya lagi itu dibersihkan, sampah-sampahnya dibuang, karena nggak bakal berisi lagi itu. Yang berdiri itu pun gak bakal ada lagi isinya. Kecuali sudah matang, bisa dipanen. Bisa dipanen langsung seperti ini. Ini masih bunga. Jadi gak bakal berisi lagi itu. Lihat, gagal panen. Semua habis. Di seberang sana betul-betul rata dengan tanah semua. Tertimpa kerikil, pasir, tertimpa tanah, tertimbun tanah. Ya puji Tuhan lah.
saya memang sudah benar-benar juga mempersiapkan diri menerima ini, karena Tuhan sudah kasih Tuhan sudah singkapkan lah, Tuhan melalui mimpi. Kemudian kemarin feeling saya sangat kuat, roh saya berkata bahwa malam atau mungkin esok itu hari ini pasti akan terjadi banjir. Jadi betul-betul. Dan di malam itu satu malam hujannya deras nggak berhenti sampai tadi pagi. Jadi banjirnya itu luar biasa besar. Sampai ada di sana rumah jemaat di atas itu, mereka pindah karena rumahnya diterjang banjir. Rumahnya agak di dataran rendah, jadi banjir itu yang meluap menghantam rumahnya. Kita doakanlah semua yang kena dampak banjir ini, yang padinya semua rusak, walaupun nggak ada pencaharian yang lain selain berharap dari bertani sawah ini, ya Tuhan kan tidak kekurangan cara ya untuk menolong kita. Tuhan pasti sediakan segala kebutuhan kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendoakan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara semua dimanapun berada. Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan lindungi dari segala serangan penyakit, Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Ya Tuhan berkati saudara semua. Shalom.